Trik atau tips mudah pendataan lengkap KUMKM 2023 dengan aplikasi Fasih tanpa ribet. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini akan saya sampaikan pada teman-teman terkhusus yang diikutkan untuk kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2023, yaitu mengenai trik atau tips mudah untuk pendataan lengkap KUMKM 2023 dengan aplikasi Fasih tanpa ribet. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini adalah bahan ajar untuk pendataan lengkap KUMKM 2022 yang sedang saya akses. Jadi informasi untuk teman-teman bahwasanya untuk pendataan lengkap KUMKM sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 atau bahkan sejak tahun sebelumnya, saya malah kurang tahu pasti, tetapi berdasarkan informasi yang ada di sini, pada tahun 2022, PLK UMKM sudah dilaksanakan pada 240 kabupaten. Dan selanjutnya di tahun ini, yaitu tahun 2023, kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2023 dilaksanakan di 215 kabupaten atau kota. Dan berdasarkan bahan ajar yang saya akses ini, untuk PLK UMKM di tahun lalu ada 14 blok yang harus teman-teman isikan datanya pada aplikasi. Dan informasi untuk PLK UMKM 2023 menggunakan aplikasi Fasih Mobile ya dari PPS. Jadi teman-teman pencacah harus menginstal aplikasi Fasih Mobile. Dan seperti yang saya sebutkan di awal, pada video kali ini akan saya berikan trik atau tips mudah untuk pendataan lengkap KUMKM 2023 dengan menggunakan aplikasi Fasih tanpa ribet. Trik yang akan saya bagikan yang pertama, pastinya teman-teman untuk selalu bawa buku catatan dan juga ballpoint, pensil, dan juga penghapus ya. Jadi pada saat kegiatan pendataan barangkali terkendala karena sinyal atau sinyalnya ya, atau jaringan internetnya tidak stabil, teman-teman bisa menyelesaikan di tempat yang memang jaringannya sudah stabil atau jaringan internetnya stabil. Dan untuk isian-isian poinnya teman-teman bisa tuliskan di buku catatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penting untuk teman-teman isikan waktu mulai agar poin-poin di kuesioner yang bersangkutan ya. Dalam hal ini berarti kuesioner PLK UMKM dapat dibuka. Ini saya contohkan, ini adalah tampilan untuk mengklikkan waktu mulai untuk kegiatan SPR yang sudah saya jalankan di bulan lalu menggunakan aplikasi Fasih Mobile juga. Dan ini memang wajib harus ditapkan, dipilih waktunya atau mengklikkan waktu mulai melaksanakan pendataan sehingga untuk isian kuesioner di poin selanjutnya bisa dibuka. Dan apabila teman-teman tidak mengtapkan ini, tidak mengklikkan waktu mulai, maka isian poin-poin selanjutnya untuk kuesionernya tidak dapat dibuka. Trik yang ketiga, teman-teman lakukan geotagging di aplikasi saat kegiatan pencacahan. Kalau menilik pada kegiatan PLK UMKM tahun 2022, ada dua metode atau dua cara yang dapat teman-teman gunakan untuk melakukan geotagging. Yang pertama yaitu tinggal mentapkan saja geotaggingnya apabila jaringan internet di mana teman-teman sedang mencacah itu lancar. Dan apabila jaringan internetnya terkendala, teman-teman bisa memilih opsi yang kedua, yaitu dengan cara memfoto tempat usaha yang teman-teman cacah. Dan barangkali untuk teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan ada perubahan informasi kaitannya tentang isian PLK UMKM, bisa silahkan tulis di kolom komentar ya, untuk kita sharing bersama. Karena sekali lagi saya ingatkan, untuk yang saya akses ini adalah tampilan untuk kuesioner pada pendataan lengkap KUMKM di tahun lalu, yaitu tahun 2022. Jadi yang
pasti harus diisikan di aplikasi. Yang pertama adalah waktu mulainya, kemudian yang kedua adalah geotaggingnya, agar kita tidak kembali ke tempat itu ya. Jadi diharapkan untuk semua poin-poinnya diisi, tetapi agar dapat menyingkat waktu, isiannya bisa teman-teman tuliskan dulu di buku catatan. Karena kalau di buku catatan untuk kita salin nantinya di rumah atau di saat atau di suatu tempat yang jaringan internetnya memang stabil. Karena jika kita menulis secara cepat bisa saja tulis di buku catatan, yang penting kita bisa membacanya dan nanti disalinkan di rumah ya. Dan isian poin-poin lain dituliskan saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dituliskan saja di rumah atau di tempat yang kiranya jaringan internetnya itu stabil. Kemudian untuk pilihan kategori usaha, KPLI dan KPKI apabila ada ya, ini sebaiknya dilakukan di saat teman-teman mendapatkan tempat yang jaringan internetnya stabil, atau barangkali di rumah ya di rumah. Karena sebagai informasi berdasarkan pengalaman saya untuk kegiatan SPR, untuk mencari KBLI dan KPKI-nya, untuk penelusurannya itu membutuhkan waktu agak lama untuk menunggunya. Jadi kan nggak enak kita sambil menunggu membuka dan juga kita sedang mau lakukan wawancara dengan responden. Jadi lebih baiknya dicari di rumah saja. Yang penting untuk kegiatan utama usahanya ditulis lengkap-selengkapnya di buku terlebih dahulu atau di catatan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk dimulai dengan menggunakan kata kerja. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk menyimpan apabila sesudah mengedit ya atau melakukan isian di aplikasi. Teman-teman sebaiknya untuk selalu menyimpannya agar pada saat teman-teman membuka kembali apa yang sudah teman-teman isikan masih terekam di situ. Apabila teman-teman terlupa untuk tidak menyimpan, maka akan sia-sia. Dan apabila teman-teman apalagi tidak melakukan pencatatan di buku ya, ini akan lebih merepotkan karena teman-teman harus mengunjungi ulang responden tersebut. Jadi pastikan teman-teman sudah menyimpan setelah teman-teman mengisikan isian di aplikasi ya. Dan untuk poin-poin yang kiranya bisa dilakukan di rumah, diisikan di rumah, teman-teman yang terpenting adalah tuliskan dulu di catatan dan kemudian bisa diisikan di rumah pada saat kegiatan pendataan sudah selesai. Artinya sudah selesai melakukan pendataan di suatu tempat, pada saat sudah di rumah teman-teman tinggal merapikan. Kalau menggunakan metode PAPI, istilahnya teman-teman merapikan dokumen di rumah. Ini sama dengan menggunakan metode CAPI, teman-teman juga merapikan dokumen di rumah, hanya saja dokumen yang dirapikan di rumah tidak dilakukan dengan pensil atau menuliskan harus rapi, tetapi kita tinggal mengetikkan saja di dalam aplikasi. Dan jangan lupa untuk menyubmit apabila sudah selesai ya. Dan apabila masih tertera list error, itu bisa ditelusuri kenapa masih bisa terjadi error sebelum teman-teman menyubmit ke PML. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya, dan